Berbicara isi tulisan, bagaimana kemudian kita melebarkan sebuah deskripsi atau penjelasan daripada pokok gagasan yang kita miliki yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Hal ini sangat diperlukan ya, apalagi katakan sebuah tulisan yang cukup panjang sehingga memakan waktu saat membacanya dan bagi pembaca mungkin akan kelelahan. Maka dari itu dibutuhkan teknik tertentu, dibutuhkan gaya tertentu, formula tertentu untuk kemudian membuat tulisan kita menjadi enggak recehan. Oke, maka dari itu di konten kali ini kita akan ngebahas nih, apa aja yang diperlukan dalam mengelaborasi sebuah pokok gagasan dalam isi tulisan. Hal ini sangat penting ya, karena utamanya adalah kecakapan dan daya tahan kita dalam menyajikan sebuah deskripsi gitu. Maksudnya daripada kecakapan dan juga daya tahan kita dalam menyajikan deskripsi itu terletak pada momen pembaca, manakala dia itu nggak nguap ketika sudah melewati paragraf pertama. Nah itu poin sederhananya ya. Jadi kebayangkan. Maka selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana atau apa aja sih hal yang seharusnya dilebarkan dalam sebuah tulisan. Caranya tuh gimana sih gitu. Kemudian tulisan kita menjadi kokoh dan serbaguna. Mungkin sekokoh semen 3 roda ya. Nah, maka ada 5 hal yang penting untuk diketahui dalam membuat sebuah tulisan, terutama saat melebarkan deskripsi isi sebuah tulisan. Yang pertama ialah memilah kutipan. Analogi sederhana daripada poin pertama ini, memilah kutipan. Anggaplah kita pakai gambaran sebuah tulisan itu adalah katakan sebuah masakan gitu. Kemudian kita bisa memasak sesuatu, dibutuhkan daftar belanja kan. Karena kita sebelum masak harus belanja dulu nih bahan-bahan yang sudah siap diolah di dapur. Maka kutipan itu seperti daftar belanja tersebut, daftar belanja yang sudah siap olah di dapur. Dan juga poin intinya ialah bahwa kutipan itu harus serelevan dengan gagasan utama yang ingin kita sampaikan. Oke, mungkin kayaknya kita coba melebarkan dengan sedikit gambaran yang lebih konkret ya. Katakan gini, kita mau nulis soal Indonesia Merdeka gitu. Katakan dilihat daripada rentang waktunya. Kita dari 45 sampai dengan tahun sekarang nih 2024 menuju 17 Agustus nanti gitu kan. Let's say akan memasuki tahun ke-79 gitu. Nah, kemudian kita di situ ngebahas nih, ternyata umur kemerdekaan Indonesia itu berkaitan dengan bentuk negara katakan. Nah, kemudian bentuk negara atau bentuk pemerintahan itu seperti apa dan lain sebagainya itu kan bisa mengutip salah satu sumber yang terpercaya gitu atau salah satu sumber yang memang biasa digunakan dalam tulisan-tulisan di kanal seperti ini, kanal bernegara, kanal berpolitik dan lain sebagainya. Katakan kita mau bahas tentang bentuk negara republik gitu ya, maka kemudian mungkin kita bisa mengutip Plato gitu. Atau misalnya kita mau melihat politik kekuasaan gitu ala Machiavelli yang kayaknya ini lagi rame banget kan. Ya mungkin kita bisa juga mengutip Machiavelli dari buku Il Prince-nya gitu. Jadi kira-kira kegambar ya bahwa memilah kutipan itu sama dengan kayak kita menyiapkan daftar belanja yang sudah siap olah di dapur. Oke, yang kedua ialah halte pemberhentian. Nah, ini sih gue suka banget ya. Dan mungkin kayaknya kita juga sering banyak menemukan tulisan-tulisan esai, tulisan-tulisan opini, tulisan artikel yang memang gayanya itu seperti ini gitu. Mungkin kita coba lebarkan lagi dengan sebuah analogi kali ya. Katakan dalam sebuah perjalanan, maka dibutuhkan halte pemberhentian kan. Tapi apabila perjalanan itu singkat, ya berhentinya gak usah lama-lama gitu. Misalnya untuk menurunkan satu penumpang ke tempat tujuannya, kemudian si mobil itu masih ada penumpang yang ingin turun di tempat lain, maka ya berhentinya sesingkat menurunkan penumpang saja. Begitupun fungsi paragraf pada sebuah tulisan gitu. Dari paragraf ke paragraf itu anggap aja sebagai pemberhentian singkat, perjalanan singkat yang kemudian kita tetap harus berhenti, tapi ya singkat aja, nggak usah lama-lama. Tapi bagaimana dengan perjalanan yang panjang, perjalanan yang membutuhkan waktu lebih lama? Maka halte pemberhentiannya diwujudkan melalui subjudul. Subjudul ini ibarat halte pemberhentian yang perjalanannya cukup panjang gitu. Karena kan subjudul itu akan mengantarkan kita ke pembahasan lain, namun tetap relevan dengan pembahasan utama yang ingin kita sampaikan di sebuah tulisan tersebut gitu. Poin utama daripada penggunaan subjudul dalam sebuah tulisan tuh ada 2 poin nih. Yang pertama ialah mengendurkan saraf-saraf pembaca. Jadi kan kalau baca itu kan kayak butuh waktu gitu, atau paling tidak menguras tenaga lah, sehingga otak yang bekerja dalam mencerna tulisan kita yang dibaca oleh pembaca itu harus istilahnya dikendurkan sedikit lah,
agar si pembaca lebih rileks dan kemudian lebih enak untuk menerima sebuah informasi yang kita tulis gitu kan. Lalu poin yang kedua daripada penggunaan subjudul ini ialah subjudul memberikan jeda terhadap pembaca untuk lebih memahami penjelasan satu ke penjelasan yang lainnya, deskripsi yang satu ke deskripsi yang lainnya, dan juga itu kan proses mengantarkan menuju pemberhentian akhir atau penutup dalam sebuah tulisan. Yang ketiga ialah terampil membangun jembatan. Nah, pada poin ketiga ini, kata kuncinya adalah pada frase penghubung. Maka kemudian pertanyaan selanjutnya ialah memang apa sih frase penghubung itu gitu. Nah, frase penghubung tuh kalau kita lihat contohnya ya, misalnya ada acap kali, jikalau, maka dari itu, ketika, memang, apabila, bahwa, atau yang lain-lainnya lah. Sehingga selanjutnya kita akan berbicara mengenai aliran keterbacaan dari kalimat ke kalimat, dari paragraf ke paragraf, yang tidak hanya jelas, namun juga lancar. Oke, yang keempat ialah kalimat langsung dan tidak langsung. Poin keempat ini, poin kalimat langsung dan tidak langsung. Ini hampir serupa dengan penjelasan yang di awal. Karena kegiatan membaca itu membutuhkan tenaga gitu, membutuhkan pikiran yang fokus dan sebagainya, maka agar pembaca tidak sangat kelelahan, dibutuhkan selingan. Terus juga selain mendorong untuk pembaca nggak capek-capek banget gitu ya, teknik ini juga sangat berguna untuk menghidupkan paragraf. Dan penggunaan secara cerdik kalimat langsung dan tidak langsung adalah salah satu caranya. Oke, misalnya gini, katakan kita mau nulis sebuah tulisan yang berunsur investigasi gitu. Ini gue udah coba bikin ya tadi. Ini biar gue bacain aja. Saya menjadi tertarik untuk mengarungi runyamnya kronologi pembunuhan Munir, seorang aktivis kemanusiaan yang pada Paru 2004 dinyatakan meninggal di udara. Meski begitu, jelas sebagai warga biasa, kemampuan saya tidak lebih hebat daripada Kontras yang menyatakan bahwa Munir meninggal setelah diberikan sebuah minuman oleh sang pilot, Polikarpus, seorang pilot yang sangat rajin bekerja di hari liburnya. Nah, jadi kira-kira hal itu bisa menjadi sebuah gambaran ya. Kalimat langsungnya itu di bagian awal, kemudian yang tidak langsung di bagian kedua tadi. Tapi boleh banget nih kalau ada yang punya gagasan lebih baru, boleh banget komen di bawah untuk kemudian kita berdiskusi. Maka kemudian kita masuk ke bagian paling akhir. Yang kelima ialah menyiasati dengan desain. Nah, sebenarnya kalau untuk poin ini sih nggak perlu penjelasan lebih ya. Kita juga banyak menjumpai sebuah gambar gitu ya, sebuah tabel yang kemudian menjadi pendukung penjelasan daripada tulisan yang kita tulis. Bahkan mungkin di era yang lebih kekinian, hal itu terwujud dalam infografis misalnya. Itu kan sebuah info yang visual. Nah, proses visualisasi seperti ini tuh dianggap penting dalam melebarkan sebuah isi tulisan gitu. Tapi ya dikembalikan pada kebutuhan aja gitu kan. Misalnya kita orang lapangan gitu, habis survei atau habis dapat data dari lapangan, ya maka dibutuhkan nih sebuah visualisasi yang bisa menggambarkan hasil penelitian kita di lapangan. Nah, itu tadi, hal-hal seperti ini sangat berkaitan dengan kebutuhan tulisan kita gitu. Oke, jadi itu beberapa hal yang penting diketahui untuk menelanjangi sekujur tubuh tulisan. Kalau ada saran dan masukan, boleh banget komen di bawah. Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.